Lu siapa sih ngomongin soal politik gitu? Lu kan bukan siapa-siapa. Ya memang. Dan gak harus jadi siapa-siapa juga untuk ngomongin soal politik. Karena selagi lu punya hak pilih, lu sudah memilih, lu berpartisipasi dalam pemilu, ya lu berhak untuk bersuara. Lu berhak komplain kepada orang yang lu pilih untuk bekerja gitu. Dan hak itu dijamin sama konstitusi. Lu mau ngomong apa aja silahkan, lu mau kritik apa aja sampaikan, asal substansinya jelas. Jadi jangan dilihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa omongannya, apa substansinya, pesan apa yang dia sampaikan, benar nggak gitu, make sense nggak. Karena kalau pemerintahan tidak dikontrol oleh suara-suara rakyat, ya mereka akan melunjak, mereka akan melakukan semau mereka. Lu mau hidup di negara dengan aturan elit gitu? Enggak kan? Lu cuma bakalan jadi rakyat yang dibodoh-bodohin aja. Ya udah, aturannya gini, ya udah manut aja. Aturannya gini, ya udah manut aja. Nggak bisa. Kita punya power untuk meluruskan pikiran-pikiran yang tolol gitu. Kebijakan-kebijakan yang absurd, kita bisa sampaikan itu, kita bisa sela. Apalagi di dunia yang seterbuka ini ya tentang media sosial, suara kita bisa didengarkan. Terus kenapa sih, sepenting apa sih lu melek sama perpolitikan? Bagi gue penting banget. Penting banget apalagi untuk anak-anak muda ya, yang sudah berpartisipasi dalam pemilu, yang sudah ikut nyoblos, yang punya hak suara, ini penting banget. Karena sistem kita itu demokrasi. Ingat ya, sistem demokrasi itu adalah sistem yang paling buruk jika dilakukan terhadap ratusan juta orang yang IQ-nya rendah dan yang nggak paham sama perpolitikan gitu. Hasilnya ya bakalan jadi politik transaksional, lu jual beli suara aja gitu. Berapa banyak sih di pemilu kemarin sama tahun-tahun sebelumnya suara lu cuma dibeli pakai uang 50.000? Berapa banyak gitu? Udahlah, kita nggak usah naif menutupi kayak enggak ada money politik gitu. No. Ya mungkin para paslon itu mengatakan enggak, kita nggak pakai money politik. Memang kalian nggak pakai. Tapi orang-orang di bawah kalian itu loh, partai-partai pengusung kalian, mereka lakukan itu semua gitu. Dan ya lu tengok kanan kiri ya waktu pemilu, berapa banyak suara yang dibeli pakai uang 50.000. Kalau orangnya baik ya 75 lah, paling mentok 100, dibeli untuk 5 tahun. Itulah bobroknya demokrasi ketika orang-orang kita sama sekali nggak paham dan nggak melek sama politik. Siapa calonnya, apa kebijakannya, program-programnya apa aja, kapasitas dan track recordnya bagaimana, mereka nggak perlu tahu itu. Yang mereka perlu tahu ya, lo berani dibayar berapa untuk pilih dan datang ke TPS untuk nyoblos. Ya pahit ya realitanya, tapi itu yang terjadi sampai sekarang. Makanya demokrasi itu adalah sistem yang buruk untuk diterapkan kepada orang-orang yang tidak melek sama politik. Makanya penting menurut gue untuk mengajak teman-teman, terutama yang generasi muda yang punya hak suara, yang baru nyoblos, itu untuk setidaknya ngerti lah apa yang terjadi di sekeliling kita hari ini gitu. Mau sampai kapan bahas soal politik? Ya sampai kapanpun, karena menurutku apapun pekerjaan lu, apapun pekerjaan gua, apapun yang gua lakukan, itu nggak akan pernah lepas dari kebijakan politik. Ya banyak lah orang yang apatis ngomong kalau ya mau siapapun presidennya, kita kerja aja gitu, cari duit ya cari duit sendiri. Iya ya, kalau misalnya pemimpin lo itu tadi mengeluarkan sebuah kebijakan yang akhirnya tidak berpihak kepada rakyat dan buruk banget gitu, sehingga banyak kontroversi yang terjadi, ya lapangan pekerjaan juga hilang juga, lu nganggur juga. Gimana nanti kalau misalkan lu mendapatkan pemimpin yang akhirnya tidak peduli dengan rakyat kecil? Contoh, bansos sudah nggak lagi diperhatikan, yang sengsara juga siapa? Rakyat kecil lagi. Semua aspek di kehidupan kita itu nggak akan pernah lepas dari politik, sekecil apapun itu ya, pasti akan sangat berpengaruh.